Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan eh, protein ya. Protein itu disusun dari asam amino. Asam amino menyusun suatu peptida dan peptida itu salah satunya adalah protein. Jadi dari aspek struktur asam amino, peptida dan protein. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Jadi ini adalah struktur umum dari asam amino ya. Jadi ada rumus, ada apa namanya? Ada gugus aminonya. Ini gugus aminonya H3N plus ya, tandanya plus. Kemudian ada gugus karboksilnya ya. Ini adalah salah satu eh, contoh apa namanya struktur asam amino yang eh, ber apa namanya yang umum gitu ya, yang umum. Rumus umumnya seperti itu. Jadi harus tahu bahwa harus ada gugus karboksil dan gugus aminonya gitu ya. Nah, R-nya itu yang membedakan adalah R ini. Jadi R ini akan diisi oleh beberapa apa namanya khusus fungsi yang berbeda begitu ya, khusus fungsi yang berbeda yang nanti akan mencerminkan karakter dari asam amino itu sendiri. Nah ini terus kemudian ini adalah penomoran asam amino. Nomornya itu kalau satu itu adalah dimulai dari gugus karbonilnya. Maksudnya gugus karboksilnya ya, gugus karboksilnya. Jadi C di gugus karboksil itu adalah nomor satu. Satu, selanjutnya dua sampai enam gitu ya. Berarti ini C nomor enam gitu ya. Nah, kalau alfa itu adalah eh, di, merupakan apa namanya C yang mengikat gitu ya. C yang merupakan C, dia itu C kiral yang paling dekat dengan gugus karboksil gitu ya. C kiral. C, kir, C, C ini maksudnya apa? Jadi C yang mengikat eh, molekul yang lain. Ini molekul satu, ini molekul dua, ini molekul gugus yang apa? Molekul yang lain, molekul tiga, ini molekul empat. Jadi ini nomornya dua, gitu ya. Maka ini disebut dengan alfa, C alfa, gitu ya, C alfa. Jadi itu C alfanya berarti dimulai dari nomor C2 gitu kan? Alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, itu dari aspek penomoran. Nah, ini penggolongan asam amino. Penggolongan asam amino yang tadi, yang struktur umum tadi, yang berbeda adalah bagian R-nya. Ini ada glisin itu adalah H saja. Kemudian alanin itu metil ya. Fenilalanin itu ada valin itu, contohnya adalah ini. Ini adalah strukturnya. Nah, ini ada kode-kode huruf yang harus Anda tahu. Ada glisin itu berarti G, alanin itu A, valin itu V, gitu ya. Dan seterusnya. Berarti ini contoh, ini adalah nonpolar dengan gugus R alifatik gitu ya, nonpolar dengan gugus R alifatik. Kenapa nonpolar? Karena ini dengan ini habis, jadinya lebih ke netral gitu ya. Kemudian aromatik, aromatik berarti ini penil, penil nanti jadi penil alanin. Ini gugusnya R-nya adalah penil. Ini tirosin. Kalau tirosin berarti ini ada gugus OH-nya di sini. Terus kemudian ini ada triptopan. Ini yang berbedanya ya. Dan ini perhatikan singkatan-singkatannya, gitu ya. Singkatan-singkatannya. Ini aromatik. Jadi aromatiknya itu membentuk senyawa aromatik. Ini senyawa aromatik itu maksudnya. Ya, ini senyawa aromatik itu seperti itu. Nih. Ini maksudnya senyawa-senyawa aromatik. Jadi R-nya aromatik. Nah, selanjutnya adalah polar dengan R tidak bermuatan. Polar dengan R tidak bermuatan. Eh, ini polar, berarti ini yang membuat polarnya itu di sini ya. OH, OH, gitu kan. Silvidril SH gitu ya. Kemudian ini juga polar karena
Ini kenapa polar ya? Harusnya iya, polar tanpa tidak bermuatan ya, tidak bermuatan. Tapi polar juga. Ini semuanya polar tidak bermuatan, ya, tidak bermuatan. Karena muatannya habis, gitu kan? Terus kemudian ini polar bermuatan positif. Nah, di sini penentuan muatan positifnya, gitu. Penentuan muatan positifnya di sini. Nah, ini juga sama. Ini ada lisin, arginin, dan juga histidin. Terus kemudian ini negatif muatannya, R-nya negatif. Berarti ada gugus karboksil. Ini muatan negatifnya. Ada aspartat, ada glutamat. Terus kemudian ini beberapa sifat dari asam amino ya. Secara umum sifat asam aminonya memiliki gugus yang polar. Oke ya, memiliki gugus yang polar ya. Ini gugus polar, ini polar gitu ya. Ini polar, ini polar. Jadi memiliki gugus yang polar. Terus dapat bereaksi dengan asam atau basa membentuk senyawa amforter. Oke. Amforter itu berarti dia dapat membentuk ion gitu ya. Zwitter ion gitu ya. Ion positif dan ion negatif gitu ya. Amforter. Jadi ada ya apa membentuk berdisiasi. Ini berdisiasi gitu kan. Bentuk berdisiasi ini membentuk dua kutub yang bermuatan positif yang bermuatan negatif. Nah, inilah nanti bentuk dua kutub ini yang membentuk suatu titik amforter. Nah, ketika ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Maka ada istilah ini kan berarti kan ketika disosiasi pertama ini ketika disosiasi pertama ini adalah PK1. PK1 itu posisinya ada di sini. Berarti ketika disosiasi kedua itu terjadi PK2. PK2 posisinya di sini. PK2 itu 9,60. Nah, ketika antara itu, antara PK1 dan PK2 itu dalam kondisi Zwitter ion. Gitu ya. Zwitter ion artinya dia dalam kondisi isoelektrik. Gitu ya. Muatannya antara positif dan negatif sama. Atau artinya begitu. Muatan antara positif dan negatif sama. Ini ya. Artinya secara sederhana seperti itu. Sehingga tidak ada gerakan ion bila asam amino diletakkan dalam medan listrik dalam kondisi itu. Jadi artinya pH dalam kondisi pH isoelektrik itu adalah pH I itu sama aja dengan setengah pK1 ditambah pK2. Itu ya. Itu pH-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini ada stereokimia asam amino. Jadi asam amino bisa memiliki stereokimia bersifat oksidasi aktif gitu ya. Jadi ada istilah D itu dextro, L itu levo gitu ya. Dextro itu memutar bidang polarisasi ke kanan. Ini misalnya D dextro asam glutamat. Jadi memutar bidang polarisasi ke kanan. L itu levo memutar bidang polarisasi ke kiri. Eh, Berarti L alanin, L leusin gitu ya. Eh, itu adalah terkait eh, penamaan berdasarkan stereokimia asam amino. Nah, ini eh, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah disebut dengan C kiral. C yang ini adalah C kiral ya. C yang ini adalah C kiral. Karena namanya C kiral karena dia mengikat molekul yang berbeda. Empat molekul yang berbeda. Maka namanya C kiral. Nah, dalam semua asam amino terhadap di alam itu berkonfigurasi L. Seperti ini ya. Ini konfigurasi L-nya. Berarti eh, ketika konfigurasi L itu berarti dia itu di, di terhadap C kiral gugus aminonya berada di kiri. Gini kan? Di kiri dari C kiral. Berarti di sini. Di kiri dari C kiral ya. Berarti kalau dextro itu di kanan dari C kiral.
Dextro itu berarti di kanan dari cekira. Jadi asam amino yang dihasilkan secara sintesis biasanya juga ada campuran juga ya. Berarti bisa D dan L atau dextro levo. Jadi seperti itu ya kira-kira yang harus diperhatikan dalam penulisan. Nah, ini eh, ini istilah ini juga sama diketahui ya, misalnya penulisan levo dan dextro ini pada monosakarida ya. Kita sedikit mengulang gitu ya. Nah, ini konsep ini digunakan juga. Kalau monosakarida yang menjadi dasar adalah apa namanya hidroksil, gugus hidroksil yang terikat pada karbon C chiral. Kalau dia di sebelah kanan, sebelah kiri berarti dia levo. Kalau di sebelah kanan berarti dia dextro. Kalau asam amino adalah yang menjadi dasar adalah gugus aminonya. Kalau di sebelah kiri dia levo, kalau di sebelah kanan dia dextro berdasarkan cekirannya. Berarti asam amino yang terikat pada atom cekira. Itu yang perlu diingat. Jadi nanti kan bisa jadi Anda ketemu dengan struktur asam amino yang lebih dari karbonnya lebih dari satu. Gitu ya. Karbonnya lebih dari satu. Jadi nanti menentukan dasarnya yang mana. Ya nanti bingung kalau Anda. Tapi harus diingat berarti asam amino yang terikat pada atom C chiral. Jadi atom C chiral itu definisikan adalah atom yang mengikat empat senyawa yang lain yang berbeda gitu ya. Jadi nggak boleh sama. Ini alanin sama ya, L-alanin, kemudian dialanin yang berbeda adalah strukturnya ini proyeksi alanin juga sama. Terus kemudian nih beberapa reaksi kimia asam amino. Ada beberapa gugus karboksil, gugus amino dan gugus R, kemudian ikatan amida, ester dan asid halida itu menjadi dasar. Ya, itu menjadi dasar kita bisa mengidentifikasi suatu asam amino, gitu ya, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, gitu ya. Misalnya reaksi ninhidrin, ya. Reaksi ninhidrin. Reaksi ninhidrin ini, reaksi ninhidrin ini, tuh, ini kita bisa melakukan kuantitatif asam amino dengan reaksi ini. Dengan cara dipanaskan, nanti berwarna biru. Warna biru itu bisa diukur berdasarkan spektrofotometri, gitu ya. Jadi artinya apa di sini? Jadi ini nanti semua asam amino dengan asam amino bebas prolin dan hidroksiprolin, berarti dia mengidentifikasi prolin dan hidroksiprolin, gugus amino tersubstitusi nanti akan menghasilkan larutan yang berwarna kuning. Jadi reaksi ninhidrin spesifik untuk prolin dan hidroksiprolin. Nah, kemudian reaksi Sanger. Ini alfa amino dengan FDNB, satu fluoro, dua empat dinitro benzen. Ini apa nih yang akan dilakukan dengan ini? Ini adalah menentukan penentuan asam amino ujung N, ujung N-nya, suatu rantai polipeptida. Jadi kita bisa menentukan ujung N suatu rantai polipeptida dengan reaksi Sanger ini. Reaksi dansil klorida ini dansil klorida untuk nanti menentukan gugus amino dengan satu dimetil amino naftalen 5 sulfonil klorida. Yang nanti kalau ada asam amino, kalau ada gugus amino itu nanti gugus amino berarti ya yang ditentukan nanti akan berfluoresen. Ada reaksi Edman alfa amino dengan fenilisotiosianat. Senyawa lingkar fenilthiohidantoin ini mengidentifikasi dengan cara kromatografi penentuan asam amino N ujung ujung N juga ya suatu rantai polipeptida. Jadi reaksi Edman dengan reaksi Sanger kurang lebih konsepnya sama. Reaksi basa Schiff untuk menentukan alfa amino dengan gugus aldehid ya dengan gugus aldehid. Reaksi gugus R ini misalnya gugus SH cysteine adanya sulfidril eh, hidroksifenol dengan tirosin guanidum pada arginin bereaksi dengan ion logam berat Hg suatu merkaptida.
Jadi ini nanti dengan reaksi gugus R ini, nanti oksidasi misalnya sistein dengan ion Fe itu akan menghasilkan suatu disulfida sistein. Jadi itu ya, nanti akan menghasilkan tanda tertentu yang nanti reaksinya terjadi gitu. Ini kalau nggak salah nanti Anda melakukan praktikum ya, mudah-mudahan eh, zaman saya dulu melakukan praktikum ini, tapi saya tidak tahu sekarang untuk materi praktikumnya terkait itu. eh ini analisis asam amino juga bisa dilakukan secara instrumental ya. Instrumental bisa dengan kromatografi partisi, itu berdasarkan pemisahan berat molekul. Kemudian kromatografi penukar ion berdasarkan perbedaan sifat asam basa, ionisasi dari asam amino. Kromatografi lapis tipis, misalnya berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi asam amino menggunakan zat penyerap yang diletakkan pada kaca, misalnya begitu. Kemudian elektroforesis. Itu bisa berdasarkan muatan elektroforesis. Nah, ini beberapa asam amino yang 20 asam amino dan 9 diantaranya adalah asam amino esensial. Termasuk yang asam amino esensial itu adalah fenilalanin, valin, tritopan, trionin, isoleusin, metionin, histidin, leukesin, dan lisin. Jadi selain yang disebutkan ini adalah asam amino yang esensial. Nah, ini artinya asam amino esensial itu apa? Asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu ya. Jadi tubuh kita tidak bisa melakukan sintesis ke-9 asam amino ini. Jadi artinya esensial buat tubuh kita. Kita lanjutkan dengan peptida. Nah, peptida itu adalah disusun dari minimal dua molekul asam amino. Dua molekul asam amino. Jadi ini misalnya adalah asam amino satu, ini adalah asam amino satu, ini adalah asam amino 2. Jadi dua molekul ini bergabung itu menghasilkan membentuk suatu dipeptida dengan dari dua residu asam amino. Nah, ini membentuk bergabung dengan reaksi antara OH dengan H ketika bereaksi akan melepaskan air dan nanti ikatannya adalah ikatan yang ini. Nah, ikatannya apa ini namanya? Ikatan peptida, gitu ya. Ikatan peptida, ikatan antara karbonil OH dari gugus karboksil dengan H dari gugus amino dari asam amino yang satunya, gitu ya. Itu membentuk ikatan peptida. Nah, kalau dua molekul asam amino ini dinamakan dengan dipeptida. Dua residu asam amino berarti membentuk peptida, namanya dipeptida. Gitu ya. Ini nanti kalau tiga berarti tripeptida, masing-masing yang warna ini adalah ikatan peptidanya. Ini adalah ikatan peptidanya. Jadi ikatan peptida. Berarti kalau ada tiga residu asam amino, berapa ada ikatan peptida? Ada dua ikatan peptida. Ya ini ya. Ini satu, ini dua ikatan peptida ya. Gitu. Dan seterusnya. Berarti kalau asam aminonya tiga, gitu ya. Asam aminonya tiga. Kalau ujung N-nya satu. Kan di sini ujung N. Gitu ya. Kalau ujung C-nya satu juga di sini. Dan seterusnya. Kalau yang tanya adalah seperti itu. Ini adalah suatu pentapeptida. Berarti ada lima asam residu asam amino. Kalau ada lima residu asam amino, berapa ikatan peptidanya? Berarti satu, dua, tiga, empat. Empat ya. Empat ikatan peptida. Itu. Berarti itu yang menyusun ikatan gitu. Berarti ini adalah ujung amino, ujung N-nya. Ini ujung karboksilnya. Berarti ujung C-nya gitu. Ini bisa ditulis seperti ini, seri glisil tirosin dan seterusnya, atau dalam bentuk singkatannya seperti ini nulisnya dan seterusnya. Jadi ini opsional saja, terserah nanti untuk penulisan seperti apa. Kita masuk ke protein. Nah, protein berarti gabungan dari
polipeptida. Jadi dari peptida membentuk makromolekul, namanya makromolekul polipeptida yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida, gitu ya. Nah, kalau masih residu hubungannya residu asam amino masih seperti ini namanya struktur primer, gitu ya. Masih seperti ini namanya struktur primer. Kalau sudah ada ikatan helik, ada ikatan alfa helik, berarti ada kondensasi ikatan di sini, ada ikatan-ikatan pendukung yang lainnya membentuk alfa helik. Ini nanti namanya adalah protein struktur sekunder. Kalau membentuk ikatan rantai polipeptida dengan model yang seperti ini adalah struktur tersier. Nanti membentuk lagi lebih kompleks lagi, membentuk struktur kuartener. Jadi ada 4 tingkatan struktur protein yang Anda semua harus tahu terkait dengan apa namanya struktur suatu molekul protein. Nah, ini struktur primer. Struktur primer itu berarti dihubungkan oleh cuma ikatan peptida, gitu ya. Struktur primer itu dihubungkan oleh cuma ikatan peptida, seperti itu. Jadi ini yang perlu dipahami ya, oleh cuma satu ikatan peptida. Berarti dia dengan struktur yang sangat panjang gitu ya, sangat panjang dan dia dihubungkan oleh cuma satu antara satu yang lain dihubungkan oleh satu ikatan peptida. Nah, kalau struktur sekunder ini membentuk helik gitu ya. Alfa helik ini seperti ini membentuk ikatannya. Ini terus kemudian ini juga ada ikatan-ikatan apa namanya? Ikatan-ikatan hidrogen gitu ya. Ada ikatan-ikatan hidrogen yang 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 terjadi begitu ya. Misalnya ini ikatan hidrogen. Terus ini ada ikatan hidrogen, yang titik-titik itu ada ikatan hidrogen ya. Nah, ini membentuk eh, apa namanya alfa helix atau spiral. Untuk alfa helix atau spiral, nah ini disebut dengan struktur sekunder protein gitu ya. Terus kemudian membentuk antiparalel. Antiparalel ini misalnya membentuk lembaran atau beta sheet antiparalel. Misalnya ini arahnya dari ujung N ke ujung C gitu ya. Ini dari ujung eh, N yang N-nya berarti dari sini. Kalau ini N-nya dari sini ya. N-nya dari sini. Gitu. Nah, untuk anti paralel. Untuk anti paralel beta sheet. Jadi ini kompleks. Kalau awalnya tadi cuma satu, kalau ini beberapa beberapa eh, apa namanya struktur protein. Jadi membentuk beta sheet atau lembaran anti paralel. Jadi ini saling menguatkan. Ini ada ikatan hidrogennya, gitu ya. Ini saling menguatkan ada ikatan hidrogen sehingga membentuk suatu anti paralel. Ini yang disebut dengan tadi ya beta sheet tadi. Ini bentuk view-nya seperti ini. Nah, ini ujung N-nya. Berarti ini ujung C-nya. C yang dari satunya. Arahnya ke sana ke ujung N-nya. Ini C-nya sama. Ini C arahnya ke sana. Gitu ya. Ini struktur tersier. Struktur tersier suatu protein dalam berbagai bentuk yang representatif. Jadi modelnya seperti itu ya. Jadi sangat kompleks sekali. Jadi ikatan-ikatan yang menstabilkan struktur tersier protein itu ada ikatan apa aja? Ada ikatan hidrogen. Nah, ingat ya, ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara eh, hidrogen dengan apa namanya molekul atau gugus ataupun atom yang berelektronegatif tinggi. Tetapi dia atom itu adalah yang ada di molekul yang lain. Jadi kalau misalnya O dengan H ini bukan ikatan hidrogen, gitu ya. Ini ikatan kovalen. Berarti kalau ikatan kovalen hidrogen itu adalah H ini dengan O ini. Berarti ini molekul satu, ini molekul dua, gitu ya.
Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini ada ikatan hidrogen, ada ikatan ionik. Ionik berarti adanya ion NH3+ dan O-. Ini ada ikatan ionik. Kemudian interaksi van der Waals. Interaksi van der Waals itu berarti interaksi sesama senyawa yang bagian-bagian yang nonpolar gitu ya. Terus kemudian ada ikatan ionik. Ini yang memperkuat apa yang menstabilkan struktur tersier dari protein gitu ya. Terus kemudian ini ini contoh dari struktur kuartener hemoglobin. Jadi eh, ini suatu protein oligomer yang terdiri dari dua rantai alfa dan dua rantai beta. Jadi ada alfa helix, beta helix gitu ya. Dan fungsinya adalah membawa oksigen pada sel darah merah. Jadi ini lebih kompleks lagi. Jadi kalau tadi cuma satu beta sheet gitu ya, sheet gitu ya, lembaran gitu. Kalau ini lebih kompleks dengan dua rantai alfa, dua rantai beta gitu ya, dengan ada fungsi khusus dari hemoglobin itu. Jadi bentuk gambarnya juga seperti ini, sangat kompleks sekali. Nah, ini beberapa contoh apa namanya rantai polipeptida dengan silahkan di ini ya, silahkan diamati dan dipelajari. Paling tidak Anda tahu ketika mana yang jumlah residu terbanyak itu adalah titin, human, terkecil adalah di Stockholm C serta 104. Kemudian molekul tertinggi, terus kemudian jumlah rantai peptida terbanyak itu di glutamin sintase di E. coli justru ya. Di E. coli, sementara yang relatif kecil itu ada di Stockholm C yang cuma satu rantai polipeptida. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tabel ini. Ini penggolongan klasifikasi berdasarkan fungsi biologi. Jadi protein itu memiliki fungsional tersendiri. Eh, ada protein itu sebagai enzim. Jadi protein sebagai enzim itu adalah protein yang paling besar dan paling penting saat ini. Jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh. Jadi enzimatis itu. Jadi protein pembangun misalnya glikoprotein untuk struktur ya, penunjang struktur dinding sel, elastin, protein serat. Kemudian protein kontaktil yang berperan dalam proses gerak, misalnya miosin, unsur filamen tak bergerak dalam miofibril, aktin, unsur filamen tak bergerak dalam miofibril dan seterusnya. Jadi ada protein pengangkut yang mengangkut berbagai zat melalui aliran darah. Ada hemoglobin, mengangkut oksigen, mioglobin, alat pengangkut oksigen dalam jaringan otot, ada serum albumin, alat pengukur pengangkut asam lemak dalam darah. Jadi ini beberapa contoh, silakan dipelajari ya. Nah, protein juga bisa berfungsi sebagai hormon, misalnya insulin yang terkait dengan metabolisme glukosa, hormon pertumbuhan, menstimulasi pertumbuhan tulang. Protein juga bisa bersifat racun, misalnya protein yang ada racun ular ya, itu bisa ditemui. Protein juga bisa berfungsi sebagai pelindung, misalnya di dalam fibrinogen, sumber bentuk fibrin dalam proses pembekuan darah, dan seterusnya. Juga protein sebagai cadangan, misalnya ovalbumin pada protein putih telur. Terus kemudian kasein pada protein susu itu contoh-contoh protein cadangan. Ini contoh protein serat kolagen pada jaringan tingkat. Ini ada hidroksiprolin. Kemudian protein pengubah darah ada protrombin. Kemudian protein serat ada elastin ya contohnya. Terus ada miosin protein otot kontraksi untuk kontraksi. Jadi ini contoh-contoh yang ini protein serabut ini tidak larut dalam air. Protein serabut itu rantai polipeptida pada satu subu dan tidak terlipat membentuk globular. Jadi ini ya, ini protein serabut. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai protein struktur atau pelindung terdapat pada rambut, kuku, tanduk dan seterusnya. Jadi ini beberapa protein serabut. Jadi kekhasannya sangat tinggi sekali. Kekhasan. Protein kuku misalnya di kuku itu adalah protein. Nah, itu jenisnya adalah protein serabut. Ini beta keratin.
fibroin sebagai suatu antiparalel pada serat sutra ya, pada serat sutra eh, dan jaring laba-laba. Bersifat fleksibel dan lentur dan tidak dapat meregang. Jadi ini perhatikan terkait dengan apa namanya protein fibroin atau beta karotin. Protein jaring laba-laba yang mengandung residu asam amino glisin dan alanin. Jadi itu ya. Ini kolagen, kolagen pada urat, kolagen tidak larut dan tidak dapat dicerna. Namun gelatin itu larut dan dapat dicerna. Jadi ini proses pemanasan sehingga kalau terjadi pemanasan maka akan terjadi pemisahan ikatan kovalen terhidrosis sehingga ketika kolagen itu misalnya pada daging ya itu bisa terjadi. Nah, bentuknya itu adalah alpha helix, helix kolagen. Terdiri dari tiga peptida, glisin, prolin, atau glisin X hidroksiprolin. Itu ya, glisin hidroksiprolin. Jadi ini bentuk dari apa namanya? Bentuk dari kolagen. Kolagen yang ada di serat, pembuluh darah, tulang, tulang rawan dan seterusnya. Nah, dan dia sifatnya tidak dapat meregang. Mioglobin adalah protein pengikat oksigen. Fungsinya menyimpan oksigen meningkat transfer oksigen ke mitokondria. Gitu ya fungsinya. Jadi ini bentuk strukturnya. Jadi bentuknya kuarterner ya. Jadi kemudian sifat larutan protein. Sifat larutan atau protein itu bersifat asam basa ya. Yang ini ditentukan oleh gugus R yang dapat berionisasi. Ya, dia mengalami gugus tangganya, jadi protein mempunyai titik isoelektrik. Pada keadaan ini kelarutannya menjadi kecil. Jadi pemisahan protein sehingga dapat dilakukan dengan elektroforesis, satunya, kromatografi, pengenapan protein dengan garam, misalnya garam TCA, asam tungstad dan seterusnya. Perbedaan kelarutan itu juga bisa dilakukan. Nah, ini contohnya ini adalah kromatografi. Jadi kromatografi itu nanti ini adalah apa namanya yang bisa pelarut yang digunakan gitu ya. Pelarut yang digunakan untuk memisahkan senyawa protein. Misalnya ada nanti berarti pemisahannya berdasarkan apa? Proteinnya berpisah di kolom berdasarkan muatannya ya berdasarkan muatannya pada pH yang digunakan ini ya titik poinnya di sini jadi nanti berdasarkan muatannya pada pH yang digunakan ini kromatografi gitu ya kromatografi. Penentuan berat molekul protein itu dapat dilakukan dengan sentrifugasi gradien atau filtrasi gel. Kemudian isolasi, pemecahan sel dan pemurnian protein itu dapat dilakukan oleh kromatografi dan elektroforesis. Ini prinsip elektroforesis. Jadi migrasi berdasarkan muatan, ya muatan dari molekul protein. Jadi ini contohnya. Jadi molekul unconformed protein ini adalah molekul standar yang digunakan. Jadi misalnya ini unconformed proteinnya di sini berarti posisinya dia ada di sini, gitu ya, ada di sini. Artinya kalau ini relatif migrasi, berarti kita harus membuat log MR terhadap relatif migrasi ini. Jadi nanti ada persamaan garis di sini. Jadi unkenal protein itu kita bisa tahu BM MR-nya kira-kira berapa, gitu ya, berdasarkan persamaan garis ini. Jadi terhadap apa namanya relatif migrasi. Nah, oke. Baik, ini beberapa latihan yang nanti silahkan Anda manfaatkan untuk mengecek apa pemahaman Anda terkait dengan mata kuliah hari ini yang telah disampaikan. Baik, mungkin itu saja yang dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.